Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Prestasi dimanapun Sobat Prestasi berada. Balik lagi bareng podcast IMA Pres Vlog Bincang Seru Kampusmu bareng aku Mita Wahyuningsih. Nah, sesuai dengan tagline-nya Bincang Seru Kampusmu nih Sobat Prestasi, di podcast kali ini kita akan membahas seputar kehidupan dan keseruan mahasiswa di berbagai universitas Indonesia nih Sobat Prestasi. Dan tentunya di podcast ini aku nggak sendiri nih, aku sudah kedatangan rekan kita dari universitas yang terkenal dengan Universitas Ultraman. Nah, apa sih Universitas Ultraman itu? Langsung aja ya Sobat Prestasi, kita kenalan nih sama rekan kita dari Universitas 11 Maret. Halo. Halo. Oke, halo, selamat datang ya Kak. Aduh, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak ya. Boleh. Mungkin dari mas-mas yang ganteng ini bisa kenalan? Ya, kenalin, aku Ilyas Abdul Jalil, biasa dipanggil Ilyas. Aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas 11 Maret. Oke, halo Kak Ilyas, salam Halo. kenal. Dan selanjutnya ada kakak cantik ini, bisa kenalan Kak? Oke, halo. Halo, perkenalkan nama saya Setiawati, biasanya dipanggil Tia. Saya dari Pendidikan Akuntansi angkatan 2019, Universitas 11 Maret, rumahnya dari Selogiri. Oke, halo Kak Tia ya. Oke, dengan Kak Ilyas dan Kak Tia nih Sobat Prestasi. Ini kita akan membahas seputar dunia kampus di Universitas Ultraman ya Kak Iya, ya. Benar, Ultraman. biasanya dijuluki kayak gitu ya. Oke. Nah, apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Kak Ilyas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Udah siap ya untuk berbagi cerita sama kita Sobat Prestasi ini ya? Siap dong. Siap. Oke. Nah, membahas terkait Universitas 11 Maret ya. Oke. Sebenarnya motivasi Kak Ilyas maupun Kak Tia nih masuk ke Universitas 11 Maret tuh apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dari siapa dulu nih? Kak Dari Ilyas Kak dulu. Ilyas dulu kali ya. Oh, Oke, iya. silahkan. Kalau aku utamanya itu dari orang tua sih, karena Oke. bapak ibu aku itu kayak nyuruh, yaudah yang dekat aja, kan beda kota doang Oh kan. iya, benar-benar. Nggak jauh, jadi yaudah kamu di Solo aja, kuliah di UNS kayak masmu dulu kan. Kakak aku dulu juga Oke, di Solo, jadi turun temurun ya. bisa jadi Oh, bisa jadi. Jadi utamanya itu sih, kalau dari aku ya motivasi. Tidak ada kayak motivasi khusus, itu kayaknya nggak ada. Oke, Cuma jadi dari udah orang. nurut aja ya dari Iya, orang tua. bener. Tapi kalau motivasi buat masuk teknik elektronya apa nih? Nah, kalau itu aku kayak ngelihat prospek kerja dari jurusan sih. Jadi aku kalau ngelihat teknik elektro kan, kalau masa depan kan tentunya kayak perlu listrik kan. Jadi Oke. aku lihat, oh ini prospeknya bagus, udah aku masuk di situ. Oke, jadi prospek ya Iya, utamanya. benar. Oke, baik. Bahas lebih lanjut mungkin pindah ke Kak Tia dulu ya. Oke. Nah, kalau misalkan aku sendiri motivasinya itu pas SMK, aku pernah kayak lomba di UNS gitu. Terus pas itu kayak mikir, kayaknya pengen deh kuliah di sini gitu. Nah, dari situ kayak pengen masuk UNS gitu. Terus kan kayak akan SMK, dan SMK itu kan jarang yang kuliah gitu. Jadi ya di situ sih motivasinya, kayak pengen masuk UNS dari situ. Terus kan kalau UNS kan kayak yang dibilang tadi deket, maksudnya dari rumahku tuh nggak terlalu jauh lah kayak gitu. Jadi pertimbangannya sama-sama jaraknya deket ya kayak gitu. Oke, baik. Aduh, maaf. Terus nih selanjutnya tadi kan dari Kak Tia maupun Kak Ilyas motivasinya sama ya, hampir kayak jarak, terus dari orang tua, sama ada motivasi tersendiri lah dari dalam diri sendiri. Nah, itu kalau masalah jalur masuknya dari Kak Tia maupun Kak Ilyas lewat jalur apa nih? Jalur orang dalam atau orang cepat? Waduh. Atau apa? Aduh, bisa diceritain nih dari Kak Tia dulu boleh? Kalau misalkan aku dari jalur SBMPTN. Oke, dari Jadi SBMPTN. waktu itu kan UTBK dulu. Nah, UTBK itu ada 2 kali. Terus habis itu dari kedua nilai itu nanti salah satu nilainya yang tertinggi itu baru kita daftar SBMPTN. Terus aku daftar UNS. Terus alhamdulillahnya keterima kayak gitu sih. Alhamdulillahnya itu pilihannya langsung akuntansi atau ada pilihan lain nih dari Kak Tia? Iya, itu sih pilihan itu karena linear sama SMK aku kan. Oke, jadi semuanya pilihannya di UNS ya? Enggak, yang satu di UNES. Oh, satu di UNS. Oke, baik. Dan mungkin dari Kak Ilyas? Kalau aku sama sih SBMPTN, tapi kalau di tahun aku kan aku 2020 kan ya. Jadi waktu itu kayak sistemnya agak berbeda dari sebelumnya kan, kayak misal kayak jenis soal waktu itu. Kalau di 2019 ada yang itu ya, ada yang kimia, biologi. Iya. Nah, kalau di aku tuh nggak ada, jadi kayak Pengetahuan. umum, ya, jadi nggak spesifik yang jurusan aku. Terus waktu itu juga kan kayak
SBMPTN sama UTBK-nya juga barengan. Jadi kayak milih baru tes seperti itu. Oke, jadi dari Kak Ilyas maupun Kak Tia itu dari SBM semua ya. Iya, Nah, tapi kalau boleh tahu nih di UNS itu jalur masuknya ada apa aja sih Kak? Mungkin bisa dijelasin nih sama sobat prestasi yang di rumah. Kalau setahu aku ya, kalau di UNS itu ada jalur SNM ya tentunya. Pertama SNM, terus SBMPTN, terus seleksi mandiri. Terus ada tambahan juga kalau di vokasi itu ada PMDK seperti itu. Nah terus kalau dari jalur mandiri itu ada beberapa jalur, ada banyak sekali. Kayak contohnya itu kayak jalur ketua OSIS itu ada, terus jalur nilai UTBK, jalur mandiri disabilitas, terus kemudian ada seleksi mandiri jalur internasional. Sebenarnya kalau mandiri itu ada 7 jalur sih Kak, jadi kayak banyak gitu cabangnya. Oke, bisa disebutin kali ya? 7 ini aku jalur itu sebutin apa aja ya? Di jalur 7 jalur SM pada jenjang sarjana itu ada seleksi mandiri jalur ujian, terus seleksi mandiri jalur disabilitas, kemudian seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kemitraan, seleksi mandiri jalur kepemimpinan muda, sama seleksi jalur mandiri internasional. Oke, jadi cukup beragam ya, mulai dari SNM hingga jalur mandiri, dan jalur mandirinya pun Beragam. masih ada beragam lagi Iya. gitu. Keren ya. Dan mungkin tadi kan sudah dijelaskan ya apa sih motivasinya masuk ke teknik elektro akuntansi. Nah, ini testimoninya nih sekarang. Testimoninya kakak-kakak ini ambil jurusan yang sekarang ditekuni gimana sih? Mungkin dari Kak Ilyas dulu nih. Ini testimoni Testimoninya apa sih? Suka duka. Suka duka dulu deh, suka duka. Kalau suka ya pasti suka tuh karena kayak teman-temannya tuh banyak, terus kayak kekeluarganya tuh lebih dapat lah kalau di teknik tuh kan. Terus kalau dukanya ini lebih banyak dukanya. Lebih banyak dukanya ya, oke. Karena di jurusan aku itu kayak banyak banget tugas. Ini bukan untuk nakut-nakutin ya. Iya, oke. Tapi sebenarnya itu kayak tergantung juga sama mahasiswanya. Kalau dia kayak rajin itu mungkin Biasa aja kayak nggak gitu. terbebani. Tapi kalau dari aku sendiri itu kayak ya agak berat lah. Tapi untung ada teman-teman juga yang bisa membantu gitu. Jadi bisa survive bareng-bareng kayak Iya, gitulah ya benar. istilahnya. Oke. Bisa saling sharing lah. Tapi emang biasanya teknik tuh emang apa ya, killer, ambis-ambis gitu nggak sih? Kebanyakan iya. Kebanyakan iya, Iya. tapi kamu termasuk yang ambis berarti ya? Kalau saya itu biasa aja sih. Oke, biasa aja tapi bisa mengikuti lah ya Ya, kayak gitu. alhamdulillah Oke, masih bisa. alhamdulillah. Nah, tadi kan Kak Ilyas juga udah jelasin ya prospek kerjanya bagus, apa-apa itu. Terus fokus kuliahnya sebenarnya di teknik elektro tuh apa sih Kak? Oh, kalau di teknik elektro itu yang dipelajari itu ada arus listrik, utamanya itu yang di listrik PLN. Terus kan nanti di semester 6 itu kita dijuruskan lagi, jadi dibagi menjadi 3 jurusan lagi. Nah, itu yang pertama itu ada arus kuat atau teknik tenaga listrik lah, itu kayak istilah resminya teknik tenaga listrik. Nah, itu yang dipelajari arus kuat seperti listrik PLN, terus pembangkit listrik, pokoknya yang arusnya kuat-kuat yang besar. Terus yang kedua ini arus lemah, itu mekatronika. Terus yang ketiga ini telekomunikasi dan komputer. Jadi kalau di telekomunikasi itu kayak kita mempelajari sinyal sih. Jadi kenapa sinyal M3, sinyal Telkomsel itu di udara nggak gabung, itu ada teorinya seperti itu. Oh, Iya. jadi lulusnya tapi bukan orang yang pasang wifi ya? Bukan ya? Oke. Ya, mudah-mudahan bukan. Alhamdulillah, semoga bukan ya. Oke. Dan selanjutnya nih dari Kak Tia, gimana sih testimoninya? Mungkin dari suka dukanya dulu. Kalau sukanya, karena mungkin kan ini linear ya sama jurusan aku sebelumnya waktu SMK. Jadi ya lumayan waktu awal-awal itu nggak terlalu sulit untuk mengikuti, pas kuliah nggak kaget gitu. Terus kalau dukanya mungkin karena ini pandemi, jadi yang seharusnya kita banyak praktek, terus kan kalau misalkan akuntansi tuh kayak banyak banget materi yang harusnya dosen itu menjelaskan, yang harus dijelaskan secara rinci gitu. Tapi kalau di daring kan kayak pakai laptop, itu kan pasti beda ya ininya, dari dosennya menyampaikan, dari mahasiswanya menyerap materi gitu. Terus
harusnya praktek jadi nggak bisa praktek, jadi cuma di rumah gitu sih paling dukanya. Berarti vibes-nya ya yang beda mungkin dari itu ya dukanya. Duka tentang pelajarannya, mata kuliahnya gitu nggak ada nih dari Kak Tia sendiri. Gimana nih Kak Tia? Kalau mata kuliah ya pasti ada ya ngeluh-ngeluhnya, terus kayak susah-susahnya, tapi alhamdulillah semua itu bisa dijalani, bisa survive juga ya sampai sekarang walaupun banyak struggle yang dilewatin ya kayak gitu. Oke, tadi kan banyak itu ya, banyak akuntansi tuh kita taunya ya hitung-hitungan tentang uang gitu. Sebenarnya akuntansi gimana sih Kak? Ini kalau fokus belajarnya. Kalau aku kan pendidikan akuntansi. Oke, pendidikan akuntansi. Jadi kalau di pendidikan akuntansi sebenarnya kayak hampir sama kayak akuntansi murni, cuman lebih fokusnya ke akuntan pendidik. Tapi yang dipelajari di akuntansi murni juga dipelajari juga di pendidikan akuntansi, kayak misalkan akuntansi menengah, akuntansi lanjutan. Kita juga belajar auditing, terus kemudian belajar akuntan di pendidikan juga, kayak misalkan di SMK itu nanti ngurus keuangannya gimana, terus sama di universitas kayak gitu juga. Berarti prospek kerjanya mungkin sama ya sama dengan akuntansi murni kayak gitu? Bisa jadi. Cuman lebih fokusnya mungkin ke pendidikan. Okay. Terus ya karena kita pendidikan akuntansi tentunya juga ada pelajaran-pelajaran yang untuk pendidikannya, kayak misalkan perencanaan pembelajaran, atau kita juga diajarin psikologi peserta didik itu kayak gimana kayak gitu. Oke, jadi agak paket komplit ya sama pendidikan akuntansi. Tadi kan kalau Kak Ilyas kan bisa dibilang teknik itu sepaneng terus ambis-ambis. Kalau akuntansi gimana sih Kak? Sama aja atau gimana nih? Atau lebih santai atau gimana? Kalau misalnya ambis-ambis, mungkin teman-temanku juga ambis-ambis ya. Terus kalau yang sepaneng banget, nggak terlalu sepaneng, cuman juga nggak terlalu santai. Tugas setiap hari tetap pasti ada, deadline setiap hari tetap pasti ada. Tapi kayaknya lebih berat teknik deh. Iya, kayaknya pembawaan dari mahasiswanya juga sih. Iya, bener juga sih, bener-bener. Tergantung kita mau ngerjain deadliner, mau dikerjain satu-satu kayak gitu ya sih, bener-bener. Biar nggak stres juga nggak sih kalau kayak gitu, bener. Terus nih, tadi kan sudah menjelaskan fakultas dan prodi masing-masing. Nah, dari Kak Ilyas dan Kak Tia tahu nggak sih ada fakultas apa aja sih di Universitas 11 Maret gitu? Ada berapa dan bisa disebutkan nih untuk sobat prestasi di rumah? Kalau di UNS sendiri itu ada 11 fakultas, terus ditambah satu juga sekolah vokasi. Terus kemarin juga sempat ada fakultas baru, dua fakultas baru. Itu fakultas psikologi sama satu lagi informasi teknologi dan sains data. Oke. Terus kalau yang 11 fakultas itu apa aja mungkin bisa disebutkan Kak? FKIP, tentu fakultas kedua, terus teknik, terus hukum, terus ada FISIP, terus apa lagi ya? FSRD, FIB, FEB, dan masih banyak lagi. Banyak banget ya. Berarti itu ada 14 fakultas ya totalnya dengan 2 fakultas baru kayak gitu. Oke, keren. Nah, selanjutnya nih dari Kak Tia dan Kak Ilyas sendiri ikut Ormawa atau UKM apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin nih. Kalau aku kalau sekarang aktifnya tuh di himpunan. Jadi kalau himpunan kan lingkupnya di prodi ya. Jadi aktifnya di prodi. Cuman dari tahun kemarin sih aku ikut yang ini futsal teknik. Jadi kan itu lingkupnya sefakultas. Cuman kan karena daring kayak gini ya, jadi aku belum ikut latihan, cuman baru sekali ikut latihan. Ya karena gara-gara daring ini sih. Oke, berarti fokusnya di himpunan prodi sama di itu tadi futsal fakultas kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Tia? Kalau misalkan aku kemarin 2 tahun itu sempat jadi pengurusnya Taekwondo UNS. Waduh, keren ya. Sama setahun itu di JN UKMI UNS. Jadi JN UKMI UNS itu kayak kerohaniannya di UNS gitu, tapi lingkupnya universitas kayak gitu. Sebenarnya kalau di UNS sendiri kan UKM Ormawanya itu ada tingkat fakultas sama universitas kayak gitu. Terus mungkin UKM-UKM-nya itu kayak UKM olahraga, seni, terus sama apa lagi ya? Ya yang kayak gitu, kayak robot gitu juga ada. Oh, ada di UNS sendiri. Atau mungkin kayak paduan suara. Kalau di UNS sendiri ada namanya Voka Erudita. Oh iya, benar-benar. Itu salah satu yang terkenal kayak gitu ya, benar-benar. Kak Tia sendiri nggak join di Voka Erudita itu? Aduh, gimana nih?
Tapi Cocok ya? cocok Suara nggak saya sih? terlalu bagus Oh ya, untuk terlalu masuk bagus vokal. untuk diterima ya Kak ya. Iya. Baik. Ngomong soal UKM yang diikuti Kak Tia tadi kayak bertentangan gitu ya, kayak satu melindungi diri, yang satu dapat rohaninya. Juga keren sih, bisa bagi waktunya kayak gitu ya Kak ya. Iya, sebenarnya biar ngerem aja sih, Oh, biar nggak baik. terlalu Apa terlalu menyimpang? jompang. Iya, biar nggak terlalu menyimpang. Bener. Oke. Nah mungkin dari Kak Tia dan Kak Ilyas nih, sekarang kan apa ya, udah mulai pandeminya juga udah reda. Tuh udah mulai offline belum sih Kak? Kak Ilyas? Aku kalau sampai sekarang belum ya, cuman ada dari dosen udah ada informasi untuk pertengahan semester ini. Ini kan baru masuk minggu ketiga kalau nggak salah ya. Ini baru masuk minggu ketiga, cuman katanya habis minggu 8 berarti. Habis minggu 8 ntar ada offline untuk praktikum. Habis UTS kayak gitu ya? Iya benar. Berarti selama praktik dari mungkin semester 1 itu masih online? Iya, jadi kan karena daring kan kita harusnya ngerangkai alat listrik benar, kalau resistor harus disolder, harus digabungin. Cuman karena daring kan kita ngebunyinya di laptop. Pakai aplikasi Oh pakai gitu. aplikasi. Iya. Tapi lebih ekonomis ya kalau kayak gitu. Ya, tapi itu pengalamannya kayak kurang Oh gitu sih. bener sih, vibes-nya praktek kurang kayak gitu ya. Oke. Terus kalau laptopnya nggak kuat kan. Oh iya bener, kendala kadang itu ya, kendala Ya, makanya laptopnya. Bener. Kalau offline beneran kan itu bisa sesuatu yang mengasyikkan gitu kan. Memorable. Bisa Iya, ketemu bener. teman-teman, ketemu dosennya langsung, praktek langsung Iya. kayak gitu. Bener sih. Nah, kalau mungkin dari Kak Tia sendiri udah gimana nih? Oh ya, kalau dari aku sendiri sejauh ini belum ada offline ya, belum ada kuliah offline. Tapi kemarin itu sebenarnya sempat ada rencana, udah ada Google Form-nya juga kan, masnya yang mau ikut offline siapa aja. Cuman karena ada Omikron kemarin, jadi nggak jadi lagi. Terus sampai sekarang belum ada bahasan lagi mau offline apa enggak gitu. Berarti sementara masih tetap online Masih- ya? Iya, masih tetap online. Nah, tapi kan dari Kak Ilyas maupun Kak Tia tadi kan juga aktif ya di UKM Ormawa. Tentunya udah pernah dong offline ke Solo, ke kos, kayak gitu udah pernah ya? Ya udah. Udah. Aku kan angkatan 2019. Ha-ha. Jadi aku sempat offline itu 2 atau 3 semester gitu. Jadi udah sempat Udah ngekos. sempat, oke. Bisa nggak sih Kak ceritain dong gimana sih kehidupan kos, suasana kos di Solo, terutama di UNS kayak gitu? Kalau suasana sih karena aku rumahnya Wonogiri, jadi ya nggak terlalu beda lah. Cuman kalau misalkan di Solo, misalnya dibandingin kampus-kampus di Indonesia yang lain, itu Solo itu relatif murah ya nggak? Benar. Terus dari segi kosnya, dari segi makanannya, kamu 10.000 di Solo tuh udah aman banget gitu loh, maksudnya udah bisa kenyang gitu. Terus kosnya juga relatif murah sih. Kalau aku kemarin dapatnya malah murah banget, sekitar 3 jutaan. 3 juta itu 1 tahun? Apa Iya, 3 satu juta itu semester? 1 tahun, udah ada dapur, ada kulkas, ada parkiran juga. Cukup itu ya, ekonomis dan ramah di kantong ya. Iya, ramah Kalau di kantong pembuatannya. pelajar. Pelajar dan mahasiswa. Kalau dari Kak Lia sendiri pengalamannya gimana nih Kak? Selama mungkin offline main di Solo gimana, bisa diceritakan? Mungkin kan kalau di Wonogiri itu kayak hawanya itu kayak agak dingin, tapi kalau ke Solo itu kerasanya kayak Iya, lebih panas panas. banget. Oh, panas benar-benar. Panas kalau di sana. Terus kan aku sempat kos juga selama kurang lebih 1 bulan lah di sana. Ada serangkaian oprek Bengawan itu kayak ya organisasi riset lah kayak gitu. Ada magang selama 3 minggu. Jadi offline di sana 3 minggu itu. Jadi rasanya yaitu sama seperti Kak Tia tadi, kalau makanan ya relatif murah. Cuman itu kembali lagi ke kita sih ingin makan apa. Oh iya benar-benar. Iya kan? Benar. Kalau ingin makannya Yang enak-enak ya pasti Iya, lebih lumayan. mahal ya, bener. kalau mau makan apa ya? Nasi sayur aja Nasi sayur. 4.000 kan? Nah, Itu bisa. Ya tergantung orangnya sendiri sih. Apalagi kalau masak sendiri ya anak kos. Sering masak sendiri gitu nggak Kak? Sempat masak karena kan di kosku juga ada dapur. Tapi kalau masak tuh malah menurutku lebih boros kalau di kos. Soalnya kalau pengalamanku di Solo, bahan-bahannya itu lumayan lebih mahal daripada di Wonogiri. Jadi aku lebih memilih untuk kalau nasi tetap masak, tapi kalau misalkan lauk pauknya itu beli aja. Soalnya kalau beli
3.000 nanti udah bisa makan berkali-kali gitu. Oh jadi jarang ya, istilahnya jarang masak, bahkan ya jarang banget ya. Mending beli. Terus kan kita nugas ya Kak. Iya benar sih Kak, aku juga setuju sih kayak gitu. Terus mungkin ini Kak, mungkin tadi kan masih kebanyakan masih online kayak gitu ya, tapi udah pernah dong kumpul sama temennya kayak main kayak gitu. Nah itu ada nggak sih UNS kan masih lingkupnya kayak regional nggak sih teman-teman kita? Nah itu masih ada kayak circle-circlean atau kayak gitu, atau yang lebih ke ya udah kita membaur kayak gitu? Menurut Kak Tia atau Kak Ilyas sendiri gimana nih? Dari Kak Ilyas dulu mungkin. Kalau dari aku ya kan kita sering kok kumpul, entah itu kumpul cuma nongkrong ataupun nongkrong buat nugas, itu sering banget. Jadi ada kayak istilahnya kan burjo itu kayak ya warung Warmindo kan. Nah itu di sana itu dipenuhi anak jurusanku. Pernah. Jadi ngerjain laporan praktikum itu sampai malam, bahkan sampai kan kalau burjo kayak gitu kan 24 jam. Iya, 24 jadi jam. Hampir subuh baru ngerjain di burjo. Iya, sampai ditegur sama mas-masnya. Iya sih, berarti 24 jam ya burjonya ya? Iya. Aku beberapa kali ke burjo juga isinya tuh anak-anak teknik gitu loh. Pada nugas ngelaprak kayak gitu ya. Iya. Tapi emang biasanya anak teknik itu lebih solid ya buat pertemanannya atau gimana menurut Kak Ilyas? Kalau yang udah di Solo udah kelihatan sih solidnya, itu kayak temen-temennya aku ada rat-rat, tapi kalau masih offline gini ya yang jauh-jauh kayak ya udah biasa aja gitu. Oh iya benar-benar sih. Jadi ya kita kenal tapi ya sekedar tahu, sekedar kenal, oh itu dia kayak gitu ya. Kalau yang belum pernah ketemu kayak gitu. Tapi sekarang udah sebagian besar udah di Solo. Oke, karena itu tadi ya ada wacana mau offline. Ya, jadi bener. pada berburu kos. Iya udah. Bahkan anak-anak jurusanku itu buat kesepakatan buat ngontrak di rumah, ada rumah dikontrakin. Oke, jadi kebanyakan kontrak ya? Bukan, ada cuma satu kontrakan, tapi kan ada beberapa orang di sana, dan itu cenderung lebih murah biasanya. Lebih murah, terus di sana pertemanannya jadi base camp. Oh iya, jadi base camp anak teknik gitu ya. Buat base camp, entah itu ngerjain tugas atau buat rencana main, kumpulnya di kontrakan. Salah satu media untuk mempererat pertemanan, nah kayak gitu, bener. Kalau dari Kak Tia sendiri nih, gimana nih Kak? Dari prodiku sendiri itu kan waktu itu udah sempat offline. Kalau pas offline itu, wah itu kerasa banget sih, maksudnya pertemanannya enak gitu, maksudnya sering kumpul, sering ngerjain tugas bareng. Tapi mungkin pas offline ini jadi agak ini ya, tetap komunikasi dari WhatsApp atau segala macam. Cuman menurutku tetap lebih asik kan waktu offline kayak gitu sih. Vibes anak kuliahannya dapet ya kalau offline. Terus kalau misalkan kumpul-kumpul lebih seringnya itu lebih ke yang kayak UKM atau komunitas juga kan. Oh ya, di Wonogiri di UNS itu juga ada komunitas buat anak-anak Wonogiri yang di kuliah di UNS, itu namanya Himagiri. Kalau mau tahu cek Instagramnya ya, Himagiri. Baik, itu ya sobat prestasi yang dari Wonogiri dan terutama dari UNS bisa banget ya dikepoin di Himagiri. Oke, keren. Dari kayak UKM terus komunitas-komunitas itu malah yang kayak sering ngumpul, karena kan pasti lebih banyak kegiatan yang di Solo kayak gitu. Kalau misalkan untuk prodi mungkin itu sih pas offline aja. Pas online mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan offline kayak gitu. Kegiatan UKM ya, berarti UKM tuh salah satu media untuk mempererat pertemanan, sekaligus kita bisa bertemu dengan banyak orang di berbagai fakultas. Apalagi kita udah lama online kayak gitu ya Kak ya. Oke, bener-bener sih. Nah terus habis itu nih Kak, di suatu univ biasanya kan ada cerita unik, entah itu uniknya tuh lucu, horor, atau ya memorable lah itu. Mungkin di UNS sendiri nih, dari pengalaman pribadinya dari Kak Ilyas maupun Kak Tia, ada nggak sih Kak? Boleh dong diceritain. Dari Kak Tia dulu, oke. Sebenarnya kita tadi tuh udah sempat ngobrol-ngobrol di belakang. Nah itu kebetulan cerita uniknya tuh sama. Apa tuh kalau boleh tahu? Di UNS kan ada danau UNS ya, terkenal tuh danau UNS. Nah kita berdua pernah berenang di situ. Berenang nggak tuh? Ya, gimana nih ceritanya kok bisa berenang? Gimana Ilyas? Keripik tempe dari kedelai. Cobain deh keripik tempe dari Koro Pedang asli Wonogiri. Selain harganya terjangkau, dijamin nagih loh.
Penasaran kan? Yuk langsung aja bisa dibeli di rumah BUMN yang tepatnya di Jalan Raya Wonogiri, Ponorogo, nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi nih? Yuk buruan beli. Kalau aku kan waktu itu kan ikut itu kan tadi magang Bengawan. Bengawan, Nah, itu kan kegiatannya ini buat kapal-kapal kecil. Nah itu ada mesinnya, jadi kita lagi test drive kapal. Kapalnya itu pakai remote control. Oke. Nah, jadi waktu itu kan kapal, kita test drive kapal, terus entah dari drivernya disengaja atau enggak, nah itu sampai jauh. Jadi kapalnya itu melaju sampai jauh, terus gimana tuh? Lost connect. Lost connect. Nah Kapalnya terus? lost connect. Jadi ya udah, kan tiap hari itu kayak di jadwal yang nyebur siapa. Oh emang disengaja nyebur? Enggak? Kayaknya sih. Oh baik, udah direncanakan di belakang ya? Konspirasi. Oke, konspirasi, bener-bener. Udah, aku jadwal nyebur ya udah. Tapi aku nggak renang, aku nggak bisa renang soalnya. Iya. Pakai pelampung sama ini pakai sepatu, karena sebelumnya aku juga pernah nyebur kan. Nah itu nggak pakai sepatu, kakiku Berdarah. Kena luka- batu luka. kayak gitu ya? Di dasar danau kan nggak bersih ya. Bisa dikatakan begitu. ada banyak kotoran lah, entah itu daun atau kayu. Iya, Terus kayu-kayu. kalau nggak pakai pengaman kan bahaya banget itu. Ya udah, makanya itu pakai pengaman sepatu sama pelampung, jaga-jaga. Kan waktu itu musim penghujan juga kan, jadi airnya benar-benar naik. Jadi sampai segini. Wah, Udah. itu waktu di awal-awal semester. Enggak, ini baru berapa bulan ya? Oh, baru kemarin. Oh baru aja ya, wow keren ya. Berarti bisa berenang di danau UNS. Ada sesuatu yang membanggakan ya, mungkin ya, membanggakan, gak baik. Kalau ditanya di UNS ngapain aja? Berenang, bener-bener. Dari Kak Tia sendiri nih, tadi kan Kak Ilyas berenang di danau UNS karena ikut suatu kegiatan. Nah kalau dari Kak Tia sendiri gimana nih ceritanya bisa berenang di danau UNS? Kalau aku sendiri itu kebetulan ada acara dari BEM. Nah, itu kayak pelatihan untuk relawan gitu. Nah, jadi kita itu pelatihan untuk nolongin orang tenggelam gimana sih gitu. Oke. Tapi sebenarnya kita di situ juga masih pakai pelampung sih. Tapi bedanya sama Kak Ilyas itu aku nggak pakai sepatu. Jadi emang apa? Nah, nyeker aja. Nah, di situ benar bahaya. Soalnya dari kakiku sendiri juga luka gitu. Terus kayak di danau UNS kan kotor ya. Iya kotor bener. Soalnya kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa aja gitu. Nggak tahu juga ada buaya apa enggak gitu. Kan Waduh, kita nggak tahu ini ya. buayanya. Oh iya benar. Nah, terus pas habis dari danau itu badanku tuh bau semua gitu loh. Terus sampai kayak keramas berkali-kali, bau danau UNS-nya tuh masih ada. Bajuku aja tuh sampai dicuci 3 kali tuh masih kayak bau danau. UNS. Oh, bener-bener. Kayak gitu sih. Sama mungkin cerita uniknya dari yang terkenal nih, kayaknya semua anak UNS sudah tahu. Apa tuh, Kak? Bakso UPT ya. Oh iya, bakso UPT ya. Coba yang cerita aku. Bisa ditambahin sama Kak Tia nih. Gimana tuh bakso UPT gitu? Itu salah satu apa ya? Icon ya? Iya, bisa dibilang icon. Kan di sana ada jual bakso. Nah, itu kan biasanya di sana rame tuh. Nah, kalau rame biasanya kita entah itu bawa baksonya di situ ataupun dibawa kemana jauh gitu, nggak apa-apa katanya. Ya udah. Kalau rasanya enak juga, murah juga, jadi banyaklah anak-anak UNS yang makan di situ tiap hari. Gitu. Apa ya, mungkin kayak makanan legendaris. Apa ya? Khasnya ya UNS khasnya mungkin ya icon tadi lah ya. Itu katanya jualan sambil sedekah nggak sih kalau di bakso UPT iya, itu? Bener nggak sih? Murah sih, maksudnya relatif murah. Terus juga Ngitung menurutku, sendiri juga. Ngitung sendiri juga. Terus kayak semua anak UNS kayaknya tahu gitu. Ya benar-benar. Karena itu kalau dari gerbang depan kan juga itu ya, iya, deket gitu. Karena kenapa namanya bahasa UPT? Karena itu ada di UPT bahasa kayak gitu. Oke. Terus dari kayaknya nggak cuma anak UNS juga yang tahu, dari satpam juga tuh tahu gitu. Kalau misalnya kan biasanya di depan itu karena masih pandemi kan masih di kayak ada palangnya. Itu kalau ditanya mau kemana, mau bakso UPT Pak, itu boleh masuk. Oke. Gitu. Kalau pokoknya kalau ngomong bakso UPT itu boleh gitu ya? Boleh sih, insya Allah boleh. Kayak aku udah pengalaman sendiri sih, maksudnya mau masuk tapi
apa nggak punya keperluan ngomong bahasa beta boleh Oke, gitu. jadi itu salah satu alasan yang terkuat untuk masuk ke UNS ya. Bisa jadi. Oke, keren banget ya Sobat Prestasi. Itu tadi kisah-kisah serunya Kak Tia dan Kak Ilyas di UNS. Nah, ini kita sudah sampai nih Kak di sesi penghujung acara. Aduh, kok penghujung acara? Penghujung podcast ya Sobat Prestasinya. Ada nggak sih Kak closing statement nih yang bisa disampaikan baik dari Kak Ilyas maupun Kak Tia untuk Sobat Prestasi yang di rumah gitu? Mungkin bisa disampaikan dari Kak Tia dulu nih. Kalau aku closing statementnya mungkin ini ya, karena ini nanti mungkin dari adik-adik SMA atau SMK yang nonton, tetap semangat, jangan takut buat kuliah, karena nanti kalian kalau kuliah itu bakalan dapat banyak banget kesempatan yang bisa kalian ambil gitu. Terus kalau misal ya jangan lupa masuk IMAPRES juga. Keren. Nah, itu tadi ya Sobat Prestasi closing statement dari Kak Tia. Nah, mungkin selanjutnya dari Kak Ilyas gimana nih Kak? Mungkin untuk adik-adik yang lagi nonton ya, jangan pernah menyerah buat nggapai impian sih, itu aja. Keren banget ya. Intinya dari Kak Ilyas maupun Kak Tia, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah ngerasa capek kalau mau menggapai impian dari Sobat Prestasi di rumah tadi. Dan seperti yang dikatakan Kak Tia tadi, jangan pernah capek atau ngerasa ngeluh lah ya kalau kita kuliah, karena itu udah pilihan kita kayak gitu ya Kak Tia. Oke, Sobat Prestasi, itu tadi ya seputar bincang kampus kita bersama rekan kita nih dari Universitas 11 Maret. Dan sesuai dari Kak Tia dan Kak Ilyas tadi, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita dan jangan pernah ngerasa capek ya kalau kita sedang menempuh proses perkuliahan. Itu tadi, semangat terus ya Sobat Prestasi. Dan kita sudah sampai nih di penghujung podcast pada episode kali ini. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube IMAPRES Wonogiri di IMAPRES Wonogiri, dan juga jangan lupa follow Instagram IMAPRES Wonogiri di @imapres.wonogiri. Nah, itu tadi ya Sobat Prestasi. Aku minta Wahyuni pamit undur diri. IMAPRES Wonogiri, berprestasi, berkontribusi untuk Wonogiri. See you.